Kalau Nabi Muhammad mungkin dulu sempat ke Jawa, saya kira pasti akan koleksi keris. Saya sampaikan ada 8 alasan kepada Pak Prabowo untuk menjadi Menteri Pertahanan, dan beliau setuju, ya disampaikanlah kepada pihak itu daripada nanggung. Ngomongin politik jpnn.com bersama saya Tika Biantoro. Tamu ngompol kita kali ini adalah seorang tokoh politik nasional yang kondang. Bahkan pendukung Presiden Joko Widodo menyebutnya ia adalah seorang politikus yang nyinyir, suka mengomentari semua kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bahkan di Pilkada 2012 di Pilkada DKI, beliau sempat mendukung Presiden Joko Widodo menjadi Gubernur DKI Jakarta. Tapi hal ini berseberangan ketika Presiden Joko Widodo masuk di Pilpres 2014 dan 2019. Di Senayan, beliau juga dikenal sebagai seorang politikus yang vokal. Namun di balik kesibukannya di dunia politik, beliau ini dikenal adalah seorang seniman yang memiliki banyak sekali koleksi barang antik, seperti buku-buku tua, logam tua, bahkan juga penggemar dan kolektor keris. Saat ini saya sudah berada di Library Fadlizon. Nah, kita langsung saja ngobrol banyak di Ngompol, ngomongin politik bersama Fadlizon. Ya, kita sudah ada di Library Bapak Fadlizon, namanya Fadlizon Library. Bapak, selamat sore. Selamat sore, Terima kasih Tika. Pak Fadli sudah Selamat datang. Jalan-jalan di library Bapak. Tapi Sobat Ngompol, kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama rekan saya, Uda Fatra. Halo, Uda Fatra, dan juga Bapak Fadlizon nanti akan ngomongin soal politik panjang lebar ya Pak Fadli ya. Ini luar biasa banget. Ini ceritanya gimana sih Pak membangun Fadlizon Library ini? Sekali lagi selamat datang di Fadlizon Library. Perpustakaan ini saya mulai dulu tahun 2008. Sebelumnya karena terlalu banyak buku di rumah, nggak ada tempat, dan tidak bisa diakses juga oleh publik atau semi publik gitu. Maka waktu itu saya punya mimpi untuk membuat perpustakaan sendiri. Jadi ini yang pertama, kemudian di Sumatera Barat saya buat, juga di Cimanggis. Jadi udah ada 3 perpustakaan lah setidaknya. Jadi sebenarnya passion saya memang dari dulu di kebudayaan. Politik ini tugas saja sebagai warga negara, it's a civic duty gitu. Nah, kebetulan saya juga ketua umum dari Perkumpulan Filatelis Indonesia. Di Perkerisan saya juga ketua umum dari Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia. Kalau koleksi kesayangannya Pak? Semuanya kesayangan. Karena ini heritage kan. Iya. Bang, ini kan benda-benda yang sudah lama gitu, buku dan itu tuh ada waktu khusus nggak sih untuk mencarinya gitu? Itu ada strateginya gimana? Dulu. Atau ditawarin orang? Awalnya dulu saya hunting. Awalnya hunting, kemudian saya ketemu book antik dealer, semacam dealer buku-buku tua gitu ya. Nah, kemudian juga dari Pak Doli ya, dari dulu toko buku Taman Mini, tapi juga sekarang di Blok M. Cetakan pertama yang saya hunting. Ini kan Bapak ngoleksi keris ya Pak ya, banyak sekali keris, bahkan dulu pernah dinobatkan sebagai kolektor keris terbanyak, betul tidak Bapak? Oh, yang banyak mungkin banyak, tapi saya lebih variannya yang banyak gitu ya. Variasi kerisnya lebih banyak dan dikurasi. Jadi setiap keris itu ada kuratornya. Jadi itu jangan orang nanti diomongin keris lama padahal keris baru, atau keris A padahal B gitu. Tapi kan keris itu suka diidentikan dengan hal-hal mistis, padahal itu kan itu seperti itu. Apakah Pak Fadli tidak takut untuk mungkin orang menganggap Pak Fadli kok musyrik seperti itu Pak? Itulah justru kesalahpahaman yang merajalela. Jadi kesalahpahaman yang merajalela ini yang menurut saya harus kita berantas. Jadi harus ada literasi tentang keris gitu. Keris itu bukan mistik, ini benda budaya yang paling hebat. Lagi pula kalau yang namanya mistik, kegaiban itu kan kalau orang Islam itu wajib percaya sama yang gaib. Kalau nggak percaya sama yang gaib itu belum beriman, ya. Tapi kegaiban itu untuk apa gitu? Dan kita kan percaya ada yang namanya jin, ada yang setan, tapi kan kita bukan mau mengabdi
kepada jin, setan. Nah, itu yang namanya penyalahgunaan. Perang di Penogoro kurang apa? Islamnya. Kemudian Imam Bonjol itu kan juga pakai keris. Kemudian Teku Umar ada kerisnya. Saya lihat kerisnya Teku Umar di Museum Volkenkunde Museum di Belanda masih dipajang. Kalau Nabi Muhammad mungkin dulu sempat ke Jawa, saya kira pasti akan koleksi keris, gitu ya. Karena ini ya pedangnya Nabi saya lihat ya seperti di Museum Topkapi itu hebat. Emas, ada batu-batu permata dan sebagainya. Pak Fadli ini kan cenderung lebih ke apa namanya, Pak Fadli itu selain politik senimannya juga kuat ya Pak ya. Seniman favorit Pak Fadli siapa sih Pak? Banyak lah. Salah satu aja Pak. Ya tergantung di bidang-bidangnya. Saya kan mengapresiasi dunia seni itu sebagai bagian dari kekayaan nasional. Jadi kalau kita lihat seni film, pasti nama-nama yang besar itu namanya Usman Ismail. Di dunia musik seperti Ismail Marzuki, Idris Sardi gitu ya. Dunia kepenyairan, sastrawan seperti Rendra, Taufik Ismail. Ya, itu kan penyair-penyair yang saya kagumi sih. Sampai akhirnya bisa Khairil Anwar ya. Iya, koleksi seni banyak sekali luar biasa Pak Fadli. Bang, balik ke koleksi yang banyak ini itu ada perawatannya gimana sih, ada sistemnya, kemudian berapa sih biaya yang dikeluarkan itu untuk merawat benda? Di 3 perpustakaan ya Bung Patra ya. Sekaligus. Kalau buku itu perawatannya biasanya melalui fumigasi. Nah, jadi fumigasi itu untuk menghancurkan rayap, walaupun itu juga musuhnya. Yang paling utama ini rayap. Kalau dunia perkerisan perawatannya biasanya diminyakin. Kalau misalnya udah terlalu berkarat itu bisa dijamas. Berapa bulan sekali Pak sebetulnya? Kalau diminyakin idealnya tuh 6 bulan sekali. Pak, kalau boleh tahu biaya untuk perawatan setiap bulannya berapa Pak? Mulai dari gaji karyawan? Saya nggak ngitung ya, benar. Terus terang saya nggak pernah ngitung tuh, karena saya ini Kira-kira, Pak? tidak bisnis. Perawatan yang lain, saya memang ada pustakawan. Baik. Bang, mungkin kita beralih ke isu lain ini Bang, terkait Gerindra dan posisi Bang Fadli sendiri. Abang kan kita tahu sebagai salah seorang pencetus ya berdirinya Partai Gerindra. Nah, dulu pernah nggak sih terbayangkan bahwa Gerindra itu akan menjadi partai yang seperti apa gitu Pak? Ya, saya terbayang dulu. Ya, makanya kita tuh harus mulai dari mimpi kan. Ya. Mimpinya apa Pak waktu itu Pak? Mimpinya ya harus ada sebuah partai politik yang membela kepentingan rakyat, yang harusnya bisa menjadi instrumen untuk memperjuangkan apa nilai-nilai yang mau diperjuangkan di situ. Ya. Awal itu mencetus bersama Pak Hasyim Joyadikusumo. Saya yang ajukan ke Pak Hasyim, kemudian kita bawa ke Pak Prabowo. Mulanya Pak Prabowo memang menolak karena beliau pemikirannya juga pas ya. Untuk apa lagi ada partai politik, udah banyak ini gitu ya. Apa kita nggak nanti nambah masalah? Tapi saya meyakinkan beliau bahwa ini kita perlu partai yang fresh, yang memang tidak terlalu banyak muatan atau beban sejarahnya. Nah, dan ini menjadi alat perjuangan. Akhirnya beliau setuju. Tapi Pak, dari sekarang Gerindra menjadi partai yang besar. Tapi kan sekarang Bapak Prabowo ditunjuk sebagai menteri. Tapi malah justru Pak Fadli tidak ditunjuk sebagai menteri atau tidak mendapatkan kursi, tidak ditunjuk menjadi pimpinan DPR. jadi jubir juga enggak. Jadi jubir juga enggak. Oh gitu, begini, Pak. Gimana Pak pendapatnya? kalau saya dari awal saya udah jadi jubir Partai Gerindra itu dari awal. Udah capek lah. Iya. Memang harus ada orang yang mengganti. Bahkan sebelum ada Gerindra, saya yang menjuluki saya sebenarnya media, jubir Pak Prabowo. Waktu Pak Prabowo berada di luar negeri juga saya ditunjuk seolah-olah seperti itu gitu. Jadi bagi saya sih udah cukup menjadi jubir partai, karena partai ini udah besar. Sebenarnya semua anggota DPR itu jubir partai. Tapi ketika itu saya punya gagasan, ya yang diperlukan sekarang jubir rakyat. Apalagi ketika oposisi itu semakin mengecil. Jadi saya lebih menempatkan diri sebagai jubir rakyat gitu. Tapi Bang, jubir rakyat tadi itu bukan ekspresi kekecewaan ya karena tidak ditunjuk jadi Karena ada Kan kesan di jubir. masyarakat kalau Pak Fadlizon itu seperti kok ditepikan seperti itu Pak. Ya namanya di dalam partai kan biasa. Ya. Kalau menjadi wakil ketua DPR, saya kira jarang presidennya sampai 2 kali jadi wakil ketua DPR ya. Biasa saja bagi saya dimanapun kita duduk ya, termasuk saya diberi tugas sekarang jadi Badan Kerjasama Antar Parlemen, ya saya ngurusi gitu Badan Kerjasama Antar Parlemen. Dan banyak juga organisasi yang masih saya harus rawat dan saya kelola, seperti di internasional
Kemarin saya menjadi presiden dari GOPAC yang namanya Global Organization of Parliamentarians Against Corruption, organisasi parlemen dunia anti korupsi. Kemudian juga baru Februari kemarin saya dipilih untuk menjadi wakil presiden Liga Parlemen Dunia untuk Palestina. Nah, jadi termasuk juga ngurusin persoalan-persoalan lobby untuk Palestina. Jadi bagi saya semua itu memang jalan, destiny gitu ya. Dan saya memang tidak berkeinginan kok untuk jadi menteri. Malah saya yang mengusulkan Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan. Tadinya Pak Prabowo mau menunjuk orang-orang saja, beliau di luar. Saya sampaikan ada 8 alasan kepada Pak Prabowo untuk menjadi Menteri Pertahanan, dan beliau setuju, ya disampaikanlah kepada pihak itu. Daripada nanggung, ya mendingan jadi Menteri Pertahanan. Gitu lah. Strategis, Menteri Pertahanan ini strategis loh. Ya, dari sisi pertahanan, mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Pak Prabowo juga expert di bidang itu. Saya kira satu-satunya keputusan Jokowi di awal itu yang paling tepat itu cuma mengangkat Pak Prabowo jadi Menhan. Ya. Pak Fadlizon mendukung Prabowo untuk menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Presiden Joko Widodo. Apakah ini bisa disebut dengan koalisi setengah hati sih Pak? Karena kan Anda Pak Fadlizon selama ini di Twitter, saya mengikuti Twitter Pak Fadlizon sering mengkritik pemerintahan Jokowi seperti itu. Nah, ini banyak orang salah paham tentang demokrasi. Ya. Itu kan eksekutif. Kalau legislatif, mandatnya anggota legislatif itu mengawasi pemerintah. Jadi ya kalau anggota DPR, jadi cara berpikir kita tuh presidential tapi mau demokrasi tapi mau mengkooptasi parlemen, itu bahayanya. Jadi ini cara berpikir yang perlu kita koreksi. Seolah-olah bahwa kalau misalnya ketua umumnya kita masukkan di dalam eksekutif, maka anggota DPR-nya harus ikut apa saja kata eksekutif. Nah, itu bukan demokrasi dong. Ngapain ada DPR? Bubarin aja DPR. Kalau cara berpikirnya kayak begitu. Jadi cara berpikirnya bukan begitu. Tetap fungsi DPR adalah sesuai dengan amanat konstitusi. Melakukan pembuatan legislasi, mengawasi pemerintah, mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat, dan budgeting gitu loh. Tapi ada juga anggapan bahwa kritik Bang Fadli ini kok sejauh ini belum ada nih yang ditujukan ke Pak Prabowo gitu. Apakah sesempurna itu Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan? Karena selama ini kritikan Pak Fadlizon yang selalu ramai mendapatkan kritik. Saya pengen tanya sama Anda, di bagian mana yang perlu kita kritik duluan coba? Ya, kalau Kementerian Pertahanan. Sempurna apakah sih Pak Prabowo? Tidak ada yang sempurna. Ya, cuman kebetulan kan, justru Pak Prabowo akan mengoreksi beberapa kebijakan sebelumnya. Beliau misalnya orientasi kepada pembelian alutsista di dalam negeri, kan bagus. Masa saya mau kritik? Saya belum ada yang menonjol yang perlu dikritik. Terkait isu pertahanan kita di Natuna yang waktu itu sempat dimasuki oleh kapal-kapal Cina, itu kan sempat Pak Prabowo dipertanyakan publik juga kok. Loh ya, Pak Prabowo kan being realistik. Bukan hanya sekedar ayo kita lawan, itu bukan begitu kan. Karena kita harus realistis, yang kita hadapi apa. Pak Prabowo kan maksudnya kita perkuat. Jadi bukan sekedar teriak-teriak ayo kita lawan Cina, bukan begitu. Gitu. Oke. Pak, cita-cita besar Pak Fadlizon di dunia politik ini apa sih Pak? Cita-cita besar. Jadi pimpinan DPR sudah, ya kan. Jadi terus terang ya, saya itu nggak pernah mimpi jadi wakil ketua DPR kok. Saya nggak pernah mimpi. Saya ini menjalani takdir aja. Saya ini udah 3 kali mau mati gitu. Jadi sejak saya umur 14, 15, kemudian waktu tahun 2000, jadi udah 3 kali mau mati. Jadi bagi saya setiap hari itu sebuah hadiah, sebuah anugerah gitu ya. Dan saya selalu mengatakan itu berulang-ulang, saya menjalani aja gitu. Sepertinya obrolan kita semakin seru dan menarik sekali. Dengan membahas politik ini kita sedikit banyak tahu bagaimana perjalanan politik Pak Fadlizon dengan Gerindra dan juga hubungannya dengan Pak Prabowo. Tapi akan ada segmen yang lebih seru lagi ya, udah Fatra dan Pak Fadlizon di segmen 2. Jangan kemana-mana, tetap di Ngompol JPNN.com.